Iya, apa yang dibuka? Kelas 4 siap. Perhatikan ke depan.
Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan yang menjadi kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran, Oke tuh, tadi sudah tahu ya fotosintesis itu terjadi apa, terus bahan-bahannya apa saja. Nah nih, apa sih fotosintesis itu? Coba dibaca. Betul sekali. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar dia tetap bertahan hidup, agar dia memproduksi makanan, punya makanan ya. Kemudian apa saja sih bahannya? Ada cahaya matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Kalau cahaya matahari sudah jelas ya, ada apa? Ada matahari diciptakan oleh Allah berguna untuk kita semua. Kemudian air yang mengalir, apalagi air hujan ya. Kemudian karbon dioksida itu apa sih? Udara, betul sekali dia ada udara. Kita coba tarik nafas. Kita menghirup oksigen, keluarkan. Nah, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu kita tadi oksigen itu dapat dari tumbuhan di luar tuh. Terus kita mengeluarkan karbon dioksida juga diserap oleh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah klorofil, yaitu yang punya tumbuhan, tempat untuk memasak oleh tumbuhan. Nah, gimana sih prosesnya? Nih, karbon dioksida dan air, kemudian ada juga cahaya matahari. Itu semuanya yang didapatkan tumbuhan dikumpulkan, kemudian dimasak oleh tumbuhan, diproses di klorofil, menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Ini penjelasannya. Dibaca, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, lalu diserap oleh akar, dan dari akar disalurkan dan disebar ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Jadi ini kan airnya biasanya di bawah tanah. Kalau ada hujan meresap atau ada aliran sungai, itu airnya kan
kemudian diserapnya dibantu oleh akar, kemudian naik, disalurkan ke batang, ke daun, dan seluruh bagian di tumbuhan. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata itu di bagian bawah daun. Karbon dioksida nih, udara di luar, pokoknya semuanya karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan. Wah, ternyata tumbuhan baik banget ya menyerap karbon dioksida. Coba deh kalau misal kita ada polusi karbon dioksida di mana-mana, di dekat jalan, itu tidak diserap oleh tumbuhan. Pastikan polusi udara semakin meningkat, ya kan? Pasti banyak asap. Nah, itu kita berterima kasih nih pada tumbuhan karena telah menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk kita. Nah, proses kemudian apa lagi nih? Fotosintesis terjadi pada daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Kenapa ada gula ya? Nah, gula yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, bisa disimpan dalam organ lain tanaman, contohnya buah. Siapa yang pernah lihat tumbuhan pohon rambutan? Aku. Tuh, Perkumatu. ada banyak sudah ditebak. Pernah makan rambutannya? Apa enggak? Manis. Nah, itu tumbuhan tuh memproses tadi menghasilkan O2 dan glukosa atau gula. Makanya rambutannya tuh manis karena disalurkan oleh tumbuhan tersebut. Kemudian ada apa lagi sih ini? Selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Jadi kita dapat oksigen itu dari mana, anak-anak? Hutan. Dari hutan. Hutan itu ada apa di situ? Tumbuhan, tanaman, tumbuh. Kemudian glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nanti disalurkan lagi. Nih, hasilnya apa? Glukosa dan Oksigen. Nih, kimianya nih. Oksigen itu O2. Tadi kalau karbon dioksida itu CO2. CO2 itu karbon dioksida. Kalau oksigen itu O2. Apa manfaatnya? Coba Mas Haikal dibaca manfaatnya yang pertama. Tuh, Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. betul, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Tumbuhan itu berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kemudian menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Seperti tadi Ibu bilang, di sini tuh udaranya bersih karena banyak tumbuhan. Coba deh, kalian kalau misal ke tempat yang banyak tumbuhannya, pasti rasanya segar, sejuk. Ya karena di situ banyak oksigen. Udara yang kotor itu diserap. Menyerap karbon dioksida juga mengurangi polusi udara. Coba kalau banyak asap di luar, gimana? Ayo Mas Haikal, Mas Afri, baca sini. Menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. ya, betul. Kemudian membentuk buah dan umbi pada tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian menghasilkan bahan makanan. Kalian kalau makan sayur kan itu jadi dari tumbuhan juga kan? Iya. Makan umbi-umbian dan buah-buahan itu semuanya dari tumbuhan. Makanya tumbuhan itu bermanfaat untuk kita dan kita juga bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi semuanya itu saling bermanfaat, saling ketergantungan. Nah, kewajiban kita apa sih terhadap tumbuhan di sekitar? Tersebut dari kepunahan, melindungi tumbuhan dari kepunahan agar tidak punah, agar tetap banyak kepunahan dan menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Caranya biasanya dengan memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik, disiram agar dia berkembang karena mereka juga butuh air. Nah, ini coba lihat, Ibu punya diorama fotosintesis. Nih, Oh iya.
Kamila mau coba? Enggak. Diandra mau coba? Raffi. Ya udah Haikal aja sini. Coba cepetan sini maju. Maju Haikal. Gak apa dari situ nggak apa yuk. Nih ada akar. Air di bawah. Air diserap oleh apa Haikal? Akar gitu. Kemudian nih Mahira. Air dibawa ke akar tuh apa ini? Batang, itu batang dan daun. Nah ikan sini akar. Kemudian karbon dioksida yang ada di udara ini diambil, diserap oleh tumbuhan, dibantu oleh stomata. Stomata tadi di mana? Daun. Tempatnya di mana? Ujung. Betul. Salah. Di sini nih kumpet. Nah, tuh di bawah daun ada stomata yang tugasnya dia menghirup karbon dioksida dan nanti mengeluarkan oksigen. Dia napas ya. Terus ada cahaya matahari yang menyinari tumbuhan. Karena fotosintesis itu bahannya juga cahaya matahari. Mereka memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Terus kalau malam gimana Bu? Fotosintesis enggak? Gimana? Enggak, karena nggak ada cahaya matahari ya. Mereka butuh cahaya matahari, adanya cahaya bulan. Itu pun kalau ada bulan ya. Nih kemudian mengeluarkan oksigen dan udara. Betul. Jadi untuk fotosintesis bahannya apa saja? Satu, cahaya matahari. Cahaya matahari. Karbon dioksida atau CO. Air. Terus kemudian setelah ini semua dimasak oleh apa? Klorofil, betul. Klorofil ini memproses fotosintesis, kemudian menghasilkan apa? Glukosa atau gula dan oksigen tentunya untuk kita bernafas. Makanya kita harus menyayangi tumbuhan, menjaga lingkungan, merawatnya, tidak boleh merusak agar kita juga terus mendapatkan oksigen. Nah kalian kan ini sudah dibagi kelompok satu mana? Ini kelompok 2 mana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, Ibu akan membagi LKPD dan bahan ajar atau lembar kerja untuk kalian agar dikerjakan secara kelompok, berdiskusi, tidak boleh rebutan.
Dibaca, dijawab di belakang.
Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama satu Kamilah, Rena, tiga Hafi, empat Diandra, lima Anam, kelas empat. Proses memasak makanan pada tumbuhan jangan berjual sinar matahari. Fotosintesis. Struktur kecil pada daun yang memungkinkan tumbuhan untuk mengambil karbon dioksida dari udara. Stomata. Sewarna hijau daun. Klorofil. Zat apa yang diambil oleh tumbuhan dari udara untuk melakukan fotosintesis? Karbon dioksida. Waktu terjadinya fotosintesis. Siang. Bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Daun. Yang dibutuhkan oleh tumbuhan selain cahaya matahari dan karbon dioksida. Air. Zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan sebagai hasil sampingan dari proses fotosintesis. Oksigen. Warna utama daun yang bisa menyerap cahaya matahari dengan baik untuk fotosintesis. Hijau. Yang dihasilkan tumbuhan selama proses fotosintesis. Glukosa. Coba diperlihatkan ke teman-teman hasilnya. Nah, ini kelompok 4 buat mencari jawaban tentang isinya. Ada yang ditanyakan ke kelompok 4? Iya. Ini tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Yang
Urutkan proses fotosintesis. Coba perlihatkan ke teman-teman. Nomor 1 tuh menarik garis kayak gini. Apa ini? Bahan-bahan apa ini? Coba dijawab. Dari tadi kalian rame. Jawab Baika. CO2 apa? Ayo. Karbon dioksida. Terus O2 apa? Oksigen. Terus ada sinar matahari. Silakan duduk berikutan untuk nomor 1. Oke, presentasi dan diskusinya sudah baik semua. Walaupun tadi kelompok 1 masih sibuk dengan dunianya sendiri. Ya nggak teman-teman? Lain kali kalau belajar tidak boleh sambil berisik dan bermain. Oke? Oke, semua jawabannya sudah betul. Ibu lihat berarti kalian sudah paham. Coba kelas 4 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren. Berarti kelas 4 sudah keren semuanya. Jawabannya sudah betul semuanya. Tepuk tangan. Nah, kita hari ini belajar tentang apa, anak-anak? Ada bahannya, ada prosesnya, dan hasil yang dihasilkan oleh fotosintesis. Ini coba ikuti dan simak lagi ini tentang proses fotosintesis. Boleh? Nyanyi bareng-bareng. Ayo perhatikan ke depan. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan, cari tahu robotnya.
Pokoknya